Pemirsa, kebakaran kapal yang menimpa KMP Putri Yasmin saat melintasi perairan Selat Lombok kembali menyoroti pertanyaan besar tentang keselamatan penumpang dan kesiapan evakuasi di tengah laut. Pemirsa, kita akan kupas tuntas mulai dari kronologi sampai dengan mengapa ada ketimpangan jumlah manifest dengan korban yang kemudian berhasil dievakuasi. Kita lihat pemirsa tragedi kebakaran KMP Putri Yasmin berikut ini, di mana kronologinya pada saat itu terbakar saat melakukan pelayaran dari Padang Bayi menuju ke Lembar. Itu sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah pemirsa, dan tepatnya itu kejadiannya kemarin Rabu 12 Agustus 2026 di mana para penumpang kapal dan juga awak kapal akhirnya ini berhasil dievakuasi. Dan pada saat evakuasi ini memang tidak hanya Basarnas saja yang turun, tapi juga ada TNI AL dan juga sejumlah stakeholder lain menggunakan beberapa kapal untuk bisa melakukan evakuasi secara bertahap di sana pemirsa. Lalu yang berikutnya adalah KMP Putri Yasmin ini melayani rute dari Padang Bayi Bali menuju ke Pelabuhan Lembar Lombok pemirsa. Kita lihat jaraknya itu sekitar 40 sampai 50 km pemirsa dari Padang Bayi Bali menuju ke Lembar Lombok. Namun di tengah perjalanan di area perairan Selat Lombok, disitulah kemudian kejadian kebakaran itu terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah pemirsa. Di mana pada saat itu sebenarnya kalau kondisi normal perjalanan antara kedua pelabuhan ini memakan waktu sekitar 4 jam saja. Namun kali ini perjalanan terhenti sejak api ini muncul di atas kapal, dan Anda kalau lihat visualnya bahkan warga atau penumpang yang ada di kapal tersebut juga menunjukkan kepanikan. Mereka juga sudah memakai pelampung, dan kalau berdasarkan wawancara saya kemarin di Breaking News bersama dengan pihak dari pihak pelabuhan di Mataram, itu juga menyatakan bahwa mereka harus mengevakuasi penumpang ini pada saat penumpang itu sudah berada di air pemirsa. Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya, saat api muncul di KMP Putri Yasmin, awak kapal ini kemudian melakukan upaya penanganan awal untuk bisa mengendalikan api, di mana di saat yang sama proses evakuasi penumpang ini mulai dilakukan. Jadi dilakukan secara paralel begitu pemirsa. Dan kapal kemudian diarahkan dan ditangani menuju titik yang dinilai lebih aman untuk bisa kemudian memudahkan proses evakuasi atau proses penyelamatan yang dilakukan oleh tim di sana. Jadi menggunakan kapal pemirsa menuju titik aman. Titik amannya di mana? Jadi kemarin itu ada yang dibawa lagi ke Pelabuhan Padang Bayi Bali, ada juga yang langsung dibawa ke Lembar Lombok begitu pemirsa. Karena memang menggunakan beberapa kapal, tidak hanya satu kapal dari satu tim saja begitu pemirsa. Dan kemarin itu kalau ke Pelabuhan Padang Bayi itu memakan estimasi waktu sekitar 30 menit dari lokasi titik kejadian. Dan insiden ini sendiri juga memicu operasi penyelamatan di tengah laut, di mana tim SAR gabungan kemudian diterjunkan untuk bisa membantu proses evakuasi. Penumpang yang berhasil dievakuasi ini kemudian dibawa menuju Pelabuhan Lembar, dan juga ada yang dibawa ke Padang Bayi juga menggunakan kapal Portlink 2, di mana proses evakuasi menjadi bagian yang paling krusial ketika kebakaran terjadi di atas kapal, terutama saat kapal masih berada di tengah perairan pemirsa. Kita lihat bahwa penumpang ini juga yang berhasil dibawa ke Pelabuhan Lembar maupun ke Pelabuhan Padang Bayi, ada yang lewat kapal Basarnas, kapal TNI AL maupun kapal Portlink 2, itu profilnya tidak hanya orang dewasa saja bahkan, tapi juga kita lihat tadi ada anak-anak juga yang masuk dalam manifest penumpang atau memang termasuk dalam penumpang di KMP Putri Yasmin itu sendiri pemirsa. Dan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 yang kita tahu ini juga sempat menghebohkan beberapa waktu terakhir, itu bukanlah satu-satunya insiden pelayaran tahun ini pemirsa. Jadi kalau kita runut lagi ke belakang pemirsa, ada catatan kecelakaan mulai dari Januari 2026 misalnya. Ada KM Putri Sakinah, lokasinya di perairan Labuan Bajo, penyebabnya karena cuaca ekstrim dan kerusakan mesin. Kemudian di Maret 2026 ada kecelakaan KM Lintas Samudra di Selat Makassar yang disebabkan karena kebocoran lambung kapal. Kemudian Mei 2026 ada speedboat penumpang yang juga mengalami kecelakaan di Kepulauan Seribu karena ledakan mesin, tapi ini lebih karena human error begitu pemirsa konfirmasinya. Dan kemudian ada juga di bulan Juli 2026 speedboat penumpang yang juga mengalami kecelakaan di Teluk Tomini karena faktor cuaca yang ekstrim. Jadi memang
ketika kita melihat rentetan kecelakaan di belakang ini pemirsa sampai dengan yang kemarin KMP Putri Yasmin, banyak sekali faktornya. Tidak hanya selalu faktor dari cuaca atau faktor eksternal begitu pemirsa, tapi bahkan ada juga faktor dari human error-nya sendiri atau kemudian maladministrasi yang seringkali ini disalahgunakan pemirsa. Dan berikutnya lagi pemirsa, ini kalau kita lihat di bulan Juli 2026 juga ada KM Nurul Salsa di perairan Selayar, lokasinya kejadiannya itu karena kerusakan mesin. Kemudian di Agustus 2026 ada KMP Mutiara Sentosa 2 di Laut Jawa Utara Sumeneb, di mana kebakaran itu terjadi di dek kendaraan pemirsa, hampir-hampir sama ini dengan yang kemarin. Dan Agustus 2026 alias yang kemarin tanggal 12 itu di KMP Putri Yasmin di perairan Pantai Sekotong NTB yang sampai dengan saat ini apa penyebabnya itu juga masih dalam penyelidikan. Tapi memang tadi ada pertanyaan besar, kenapa jumlah manifest penumpang yang ada atau yang terdaftar dalam sistem justru itu kurang dari jumlah penumpang atau mereka yang dievakuasi yang gap jumlahnya ini cukup tinggi pemirsa.